Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita jemaah, membimbing kita untuk datang ke rumah Allah ini, yang kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan, kita nggak akan bisa sampai ke tempat ini jemaah. Tempat ini jauh apa dekat? Jauh. Nah, lihat nggak ada rumah dari dulu, belum ada yang bangun juga rumah di sini. Sampai rumahnya Ustaz nggak ada. Ini kayaknya sebuah kezaliman. Anda tadi lewat pasar sebelum menuju ke tempat ini, macet. Kayaknya orang di pasar itu lebih ramai daripada orang di masjid. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mungkin tatkala beliau menjabat sebagai gubernur kota Madinah, beliau pernah datang ke pasar kota Madinah. Orang sibuk di pasar ya, berjualan, berdagang, menawarkan barangnya. Lalu Abu Hurairah berteriak mengatakan, "Ya ahlas suq, ma a'jazakum." Dipanggil, orang-orang pasar, kata dia. Kalian ini bodoh gitu mungkin kalau bahasa kasarnya. Kalian itu lemah kalian. Pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dibagi di masjid, kalian sibuk di sini katanya. Kalau bicara pusako itu orang sesuatu yang sangat berharga jemaah. Itu sedang dibagi di masjid dan orang-orang sibuk di pasar. Akhirnya semua yang di pasar berebut menuju ke Masjid Nabawi. Abu Hurairah nunggu, bakal balik lagi nih semua orang nih. Dan betul, dapat berapa menit mereka udah balik ke pasar lagi. Kata mereka, "Ya Abu Hurairah, nggak ada yang dibagi-bagi di masjid," kata dia. Nggak ada. Kalian lihat apa? Iya, ada lagi kajian fikih, ada yang ngajar di situ, ada yang lagi sholat, kata dia. Ada yang ngajar ngaji. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? "Dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Itu loh pusakonya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu warisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang dibagikan. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tatkala meninggal dunia, mereka tidak mewariskan emas. Mereka tidak mewariskan harta. Yang mewariskan harta itu siapa? Orang. Para nabi itu innama warrathul ilma. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Di masjid ini namanya apa? Manarul ilmi. Sebenarnya masjid itu semuanya manarul ilmi. Tapi sayang, tatkala peran masjid itu dipangkas, tatkala peran masjid itu diperkecil, seakan-akan masjid itu hanya tempat sholat, bas. Padahal di masjid itu seharusnya seperti ini. Diadakan kajian, majelis ilmu terus. Di masjid itu dibagi warisan Nabi SAW. Dan alhamdulillah kita sekarang sedang duduk di tempat ini untuk mendapatkan banyak dari warisan Rasul SAW. Yang kata Nabi SAW, "Faman akhadha bihi akhadha bihaddin wafir." Yang mengambil warisan Nabi SAW itu, maka dia orang yang mengambil keberuntungan yang banyak sekali jemaah. Maka jangan pernah meremehkan ilmu. Tiap pagi Rasulullah SAW selesai salat subuh, beliau mengatakan, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala." Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Hidup itu kudu sabar. Antum duduk nungguin ustadz, sabar.
Ustadz datang menuju ke tempat ini, perlu sabar. Ustadz ngomong, perlu sabar. Antum dengarkan, perlu sabar. Sebagian orang nggak sabar. Ustadznya ditinggal tidur sama dia. Dia sudah mulai ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Amutu ahya. Allahu Akbar jamaah. Baik, sebelum kita mulai kajian kita, ada satu hal yang sering anak ingatkan di majelis ilmu, berkaitan dengan hak saudara kita. Antum datang ke majelis ilmu ini nambah saudara apa tidak? Antum kenal nggak sama yang di kanan dan di kiri antum? Mama, ana mau tanya, ana mau tunjuk ya. Ana mau tunjuk, kalau kenal semoga yang lainnya kenal. Masya Allah. Nah, antum yang pakai peci hijau. Nah, antum kenal sama yang di kanan antum? Yang di kiri antum? Kenal? Yang di depan antum? Gimana? Tahu alamatnya aja? Namanya nggak tahu? Baik, jemaah, sebelum kita mulai antum kenalan semua. Dengan yang kanan kiri antum, antum tanya namanya siapa? Dari mana, profesinya apa? Boleh jadi tetangga antum, mama juga. Jangan sok paling suci ya, nggak mau kenalan sama yang kanan kiri. Bismillah. Fadal. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Antum udah kenal sama ini kanan? Belum? Ya kenalan lah. Astagfirullahaladzim. Coba kenalan dari mana dia? Tanya, anak nggak tahu juga. Nah, tanya namanya, dari mana, kerjaannya apa. Boleh jadi di samping antum dokter. Oh Masya Allah, bisa minta nomor teleponnya. Kalau sakit-sakit nggak perlu antum ke rumah sakit jamaah. Mama sudah? Mama cuma ngeliat doang. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri dia sendiri. Bagaimana dia akan mencintai saudaranya kalau dia nggak kenal? Dan harapan ana sebelum majelis ilmu itu dimulai, antum udah kenalan, antum datang, assalamualaikum, kef halak, sekbekhair, tanya dari mana, ini itu. Mudah-mudahan dengan seperti itu rahmat Allah turun buat kita jemaah. Udah selesai. Mama udah kenal semuanya. Jemaah rahimakumullah, kenalan pun butuh kesabaran. Malu kadang-kadang kita mau kenalan. Ahibati fillah, tatkala kita ada di satu soft, apa yang membedakan kita? Nggak ada. Antum sama ustadz satu soft, antum sama menteri satu soft, antum sama presiden kadang-kala satu soft. Karena semuanya di hadapan Allah Azza wa Jal hanya budak hamba. Kita nggak punya apa-apa. Presiden mati, wakil presiden mati, gubernur mati, wali kota mati, bupati mati. Siapa yang nggak mati? Ada. Ahibati fillah, kurang lebih 90 kali Allah Jalla Jalaluh menyebutkan di dalam Al-Quran kata-kata sabar, baik dalam bentuk perintah atau dalam bentuk cerita atau dalam bentuk ganjaran yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang sabar. Apabila kita membaca Al-Quran rutin, 1 bulan sekali kita khatam, maka insya Allah kita tiap hari ketemu 3 kali kata-kata sabar. Kalau one day one juice 90 dibagi 30 berarti 3 jam. Antum pagi baca sabar, siang disuruh sabar lagi.
Sore disuruh sabar lagi. Kenapa? Karena sabar ini ternyata modal utama menjalani kehidupan ini. Kesabaran itu melahirkan orang-orang yang tahan banting, yang pandai bersyukur. Orang kalau sabar, dia pandai bersyukur nanti. Tatkala Allah berikan nikmat kepada dia, dia akan mengatakan alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu kullu. Tapi orang yang hidupnya selalu senang, kapan dia akan bersyukur? Yang ada kurang terus, kurang lagi dan kurang lagi. Dan ternyata Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada para sahabatnya yang mereka hidup penuh pengorbanan dan kesabaran, bahwa tidak ada anugerah yang Allah berikan kepada hambanya yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Sabar itu perlu usaha, perlu upaya, perlu perjuangan. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, ada usaha untuk sabar, yusabbirhullah. Apa balasannya? Allah akan bikin dia penyabar. Awalnya dia mungkin suka marah, awalnya dia mungkin suka emosi, awalnya dia melihat sebagai orang yang paling susah, nggak sabaran, tapi dia berusaha untuk sabar. Maka hasilnya Allah yang akan jadikan dia penyabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Dan tidaklah seorang dikasih karunia yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Loh Ustaz, apakah tidak baik keimanan Ustaz daripada kesabaran? Lebih baik mana iman dengan sabar jamaah? Antum lebih baik dikasih iman apa dikasih sabar? Manzilatus sabri minal iman kamanzilatir ra'si minal jasad. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kedudukan sabar dalam keimanan itu seperti kepala untuk jasad. Jadi sabar ini termasuk dari keimanan. Dan kedudukan yang tinggi dari iman itu sabar. Fa idza quti'ar ras, kalau kepalanya enggak ada, hilang iman itu jemaah. Hilang. Maka dibutuhkan kesabaran dalam menjalani kehidupan ini. Di antara ayat-ayat yang bicara tentang sabar, usahakan kita itu one day one juice, paling sedikit lah. Kalau nggak mampu karena pekerjaan antum, ya 2 bulan sekali antum hatam. Sehari setengah juz. Sama artinya, kalau antum nggak faham, kalau kayaknya orang Padang Panjang faham semua Al-Quran Ustaz, nggak perlu antum baca artinya, nggak apa-apa, karena udah faham. Allah Azza wa Jalla berfirman di akhir surat Ali Imran di ayat 200. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bayangkan, yang dipanggil yang sudah punya iman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu, kalau engkau mendengar panggilan Allah wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'ak, dengarkan, pasang pendengaranmu. Butuh keseriusan. Kenapa? Di situ ada kebaikan yang Allah akan jelaskan, atau ada keburukan yang Allah hendak memperingatkan engkau. Baik, ada hadiahnya? Oh, banyak hadiah. Berapa kali Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu? Siapa yang tahu? Nah, 89 kali. Kasih hadiahnya kepada beliau. 89 kali. Akhir ya ayyuhalladzina amanu. Anda nggak tanya yang pertama. Yang pertama agak
jarang yang menghafalnya. Tapi yang terakhir insya Allah banyak yang menghafalnya. Ayat terakhir dalam Al-Quran, ayat ke-89. Ya ayyuhalladzina amanu. Naam, yang keras. At-Tahrim. Apa panggilannya? Qu anfusakum wa ahlikum nara, itu yang ke-88. Satu lagi. Ya kasih hadiahnya beliau. Naam. Naam, kasihkan hadiah kepada yang di sana dan kasihkan yang belakang sini jamaah. Naam, di panggilan Allah itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi setelah perintah ini, terakhir tobat. Haji. Setelah semua perintah dikerjakan, disuruh tobat. Iya. Makom taubat itu makomnya para nabi. Bagaimana Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Baik, di Ali Imran ayat 200 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Perintah untuk bersabar. Sudah sabar, wasabiru, sabar yang ekstra. Sabir ini boleh jadi sabar karena ada lawannya. Ada yang mengganggu kita. Kita dalam hidup ini. Kalau isbiru ya kita menghadapi bala, ujian dari Allah. Menghadapi perintah Allah. Menghadapi larangan Allah, kita perlu bersabar. Tapi ada sabar ekstra kalau kita disakitin sama orang. Kalau kita menghadapi musuh, perlu ekstra sabarnya jemaah. Di dalam rumah tangga butuh sabar ekstra apa enggak? Bapak-bapak ini menghadapi istrinya butuh ekstra. Ekstra apa enggak? Emak-emak juga butuh ekstra menghadapi bapak-bapak jemaah. Karena lawannya kadangkala enggak mau tahu dengan kewajiban-kewajiban mereka, enggak tahu dengan hak-hak istrinya. Warabitu, murabata itu butuh kesabaran lagi, meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan, berada di perbatasan negeri-negeri Islam, menjaga negeri-negeri tersebut dari musuh-musuh yang mengancam. Murabatah, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, beruntung hidupnya. Jadi ternyata orang kalau mau beruntung kuncinya harus sabar. Kemudian Qasas ayat 54. Allah menyebutkan tentang orang yang bersabar. Allah mengatakan ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru. Mereka itu dikasih balasan double. Kenapa kalau dikasih double? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Nggak sama orang surga yang hidupnya nyaman dengan orang surga yang hidupnya susah. Nggak sama, balasannya nggak sama. Nanti di akhirat itu semuanya biqadri amalih. Semuanya sesuai dengan kadar amalannya. Di dunia tidak. Kita sering bergurau anak-anak. Ketika dia dapat pembagian nasi makanan lalu dapat ikan yang besar, lalu dia buka, masya Allah rizki anak soleh, gitu dia. Karena lihat punya sohibnya dapat ceker ayamnya, ini dapat dada, gitu. Enggak. Nanti di sana yang semua disebabkan amalan, yang sesuai dengan kadar amalannya. Allah sebutkan bima sabar. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tatkala dibagi pahala pada hari kiamat itu, beliau menyebutkan yawaddu
ahlul afiyati yaumal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid lima yarawna min thawabi ahlil bala. Orang-orang yang lebih banyak senangnya hidup di dunia tatkala melihat susahnya orang-orang, ketika melihat pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang susah hidupnya, mereka ingin kulit mereka itu digunting jamaah dengan gunting-gunting besi supaya dapat pahala Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Ini sesuatu yang sangat indah sekali kesabaran ini jemaah. Kemudian di surat Az-Zumar ayat 10 Allah bicara lagi pahala buat orang-orang yang sabar. Ibu-ibu yang anaknya 4 dengan yang anak 2, pahalanya sama? Nggak sama. Nggak sama. Jadi ibu-ibu yang anaknya 2 dengan yang anaknya 6 nggak sama pahalanya. Karena ya di sini kesabarannya nggak sama cuma. Ibu-ibu yang suaminya punya istri 1 dengan yang suaminya punya istri 2, lebih mana yang sabarnya harus lebih berat? Yang istrinya 2. Pahalanya nggak sama cuma. Ini urusan pahala. Subhanallah. Ya Masya Allah baik hati dengan suaminya yang suka marah. Sama pahalanya, kesabarannya sama. Maka ya Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabirun hum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu kelak akan dikasih balasan tanpa perhitungan. Salat ada perhitungannya, sedekah ada perhitungannya, antum umrah ada sudah ada hitung-hitungannya. Sabar nggak ada. Dan puasa juga nggak ada perhitungannya. Karena puasa itu masuk dalam kesabaran. Sabar jemaah. Maka ketika menghadapi suami, ketika ada suami yang menghadapi istri yang cerewet, butuh sabar antum. Ada seorang ulama ya, ketika dikunjungin sama sohibnya, dia ngelihat istrinya ini kurang melayani sama suaminya. Gaya ngomongnya. Sama sohibnya dikatakan, kenapa antum kok gak ganti istri? Boleh ganti istri jemaah? Boleh. Allah menyebutkan wa in aradtu mustibdala zaujin makana zaujin. Kalau kalian ingin ganti istri boleh. Ditanya kenapa kau nggak ganti istri? Kata alim ulama ini, enggak. Sudah aku mau sabar sama yang ini. Boleh jadi dia ini azab dari Allah buat aku. Buat suaminya yang menghapuskan dosa-dosaku. Aku takut kalau ganti istri dapat yang lebih parah dari ini. Enggak, sudah. Ini sudah disyukuri, sabar sudah sama yang ada ini jemaah. Subhanallah. Nah, dia akan mendapatkan pahala tanpa perhitungan. Karena itu tidak. Kemudian Allah menyebutkan orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang iman, pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Siapa? Yang sabar. Allah katakan 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami menjadikan mereka termasuk pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk jemaah. Pemimpin-pemimpin yang mengajak orang lain dalam kebaikan. Kok bisa mereka jadi pemimpin? Kata Allah, lamma sabaru. Ketika mereka sabar, Allah angkat derajatnya. Imam Syafi'i pernah ditanya, dan mereka adalah orang-orang yang yakin ayat-ayat Allah. Lebih baik mana kata dia? Orang itu dikasih kedudukan atau dikasih ujian. Lebih baik mana jemaah? Kata Imam Syafi'i, orang itu nggak bakal dikasih kedudukan sampai dikasih bala dan ujian.
Jadi itu jalannya memang seperti itu. Antum pikir orang-orang yang sukses itu tidur-tiduran? Mereka capek mereka. Mereka lelah jemaah. Kalau untuk sebuah kenikmatan di dunia saja. Nih orang Sumbar itu terkenal suka merantau. Anda ingat cerita teman-teman yang sukses di Jakarta ya. Dari orang-orang Sumbar. Dia Masya Allah rumahnya besar, usahanya bagus. Dia cerita dulu Ustaz, anak itu nguli Ustaz. Nguli, bawa barang ya, di pasar milik orang. Capek, lelah, sabar. Meninggalkan keluarganya, tidur di gudang, makan seadanya. Kalau untuk mendapatkan kenikmatan dunia saja, dia harus berkorban dan bersabar. Gimana kalau antum mau surga Allah Azza wa Jal yang luasnya seluas langit dan bumi? Sebagian orang mengatakan, oh saya nggak mampu kalau kayak gitu. Ya berarti engkau memang nggak mau untuk mendapatkan kedudukan. Karena jalan menuju surga Allah itu terjal dan membutuhkan kesabaran. Ahibati billah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling penyabar. 10 tahun beliau di kota Mekah, diganggu, disakiti, sampai akhirnya beliau hijrah. Beliau hijrah ke kota Madinah, nggak punya rumah. Dan tadi bagus ya, ketika rumah imam itu baru dibangun setelah rumah Allah. Betul kayak gitu. Karena Rasulullah SAW ketika sampai ke kota Madinah, beliau tidak memikirkan rumahnya. Beliau bangun dulu rumah Allah. Selesai rumah Allah dibangun, beliau bangun rumahnya. Kecil rumahnya beliau. Kalau rumah Allah itu 35 kali 30 kira-kira. Atau kali 35 juga. 30 kali 35. Ini berapa kali berapa nih jamaah? Masjid ini berapa kali berapa? 40 kali? 30 kali 40 ya. Itu Nabi awal bangun SAW, bangun 35 kali 30 kira-kira, atau 35 kali 35. Setelah beliau menaklukkan Khaybar, Masjid Nabawi diperluas oleh Nabi SAW jadi 50 kali 50. Rumahnya Nabi SAW nggak diperluas, tetap kira-kira 5 kali 5 rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sabar jemaah. Di rumah beliau, rumah yang penuh kesabaran. Emak-emak ini belum tentu akan sabar kalau mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sabarnya istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, dia dimadu sama Nabi SAW. Madunya berapa? 8 madunya. Yang Nabi SAW 9 hari sekali baru nginep di rumahnya Aisyah. 9 hari sekali. Alaihi salatu wassalam. Dan Nabi ini menghadapi istrinya yang 9 butuh kesabaran apa enggak? Allah, butuh kesabaran. Beliau harus sabar menghadapi musuh-musuhnya. Beliau bersabar menghadapi orang-orang munafikin. Beliau bersabar menghadapi umatnya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu hampir 20 kali jam. Kalau tadi disebutkan 90 kali, Allah menyebutkan tentang kesabaran dalam Al-Quran, yang 20 kali itu perintah Allah kepada Nabi secara khusus untuk sabar. Antum kalau baca Quran, ada perintah yang umum kayak tadi, ya ayyuhalladzina amanu, itu perintah buat orang-orang beriman. Tapi ada perintah yang khusus buat Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti firman Allah di surat An-Nahl ayat 127. Allah mengatakan, wasbir wa ma sabruka illa billah. Wasbir, sabarlah engkau. Nabi disuruh sabar. Nanti dapat berapa waktu lagi turun firman Allah lagi. Seperti di surat At-Tur ayat 48. Wasbir li hukmi rabbika. Sabarlah engkau dengan keputusan Tuhanmu. Sabar. Kenapa Abu Jahal kok nggak mati jemaah ketika di Mekah?
Allah bisa mematikan Abu Jahal, tapi Allah tidak matikan Abu Jahal. Kenapa Abu Lahab tidak dimatikan ketika di kota Mekah? Yang suka memaki keponakannya sendiri, yang istrinya Ummu Jamil seperti itu, tapi Allah tidak matikan mereka. Sampai akhirnya Nabi harus hijrah. Dikasih ujian, pamannya mati, Abu Talib, yang selama ini menjadi pendukung dakwanya. Istrinya yang tercinta mati, Khadijah radhiyallahu taala anha. Allah terus sabar nabinya. Fasbir sabaran jamila. Sabarlah engkau dengan sabar yang jamil. Jamil itu bahasa Padangnya apa? Ranca. Masya Allah. Tuh sabar yang rancak, jemaah. Gimana sabar yang rancak itu, jemaah? As-sabrul ladzi laisa ma'ahu syakwa. Sabar yang enggak penuh dengan ngadu sama orang lain, enggak ada ngadu. Kita kasih ujian sedikit langsung jadi status. Ada orang yang sabar, jemaah, subhanallah, subhanallah. Anak punya mahasiswi. Dia tahun semester 3 mungkin. Suaminya ngomong sama anak, Ustadz, anak minta doa buat istri anak, Ustadz, kata dia. Siapa istri antum? Ada, Ustadz, antum ngajar dia. Ini suaminya kuliah, istrinya juga kuliah. Kenapa? Istri anak itu, Ustadz, sudah beberapa tahun ini cuci darah seminggu 2 kali, Ustadz. Ketika anak absen dia di kelas, anak jadi tahu ketika suami menyebutkan namanya. Anak ngomong, anak ingin mahasiswi yang lain itu ambil pelajaran untuk sabar. Ketika anak mau ngomong tentang derita yang ditimpa oleh perempuan ini, jamaah, kata perempuan itu mengatakan, Ustadz, mohon maaf Ustadz, itu rahasia Ustadz. Artinya teman sekelasnya nggak ada yang tahu, jamaah. Kalau dia ini cuci darah sepekan 2 kali, enggak, dia enggak ngeluh sama kawan-kawannya. Dia jadikan itu kesabaran buat dia. Innama ashku huzni wa bathi ila Allah. Seperti Nabi Yakub alaihissalam. Dia mau ngeluh sama siapa? Orang-orang semua enggak ada yang dukung Nabi Yakub alaihissalam. Selalu mengatakan, udah Yusuf sudah hilang, udah enggak ada Yusuf. Ya, beliau mengatakan, aku mengeluhkan kesedihanku, kesulitanku hanya sama Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, Nabi SAW disuruh sabar. Ada banyak tuh 20 ayat nih. Di antaranya di surat Al-Ahqaf ayat 35. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Sebutkan ulul azmi minar rusul. Tentu. Nah, siapa nabi-nabi yang masuk ulul azmi? Ini puncaknya nabi-nabi yang penyabar. Nabi Ibrahim 1. Ismail. Yang kedua, yang ketiga, Ayub. Yang keempat, siap. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Isa, Ibrahim alaihissalam. Kasih adiknya yang kecil yang di sini, yang besar kasih yang sini. Nah, ini yang besar sini. Masya Allah, barakallahu fikum, fadal habib. Itu jemaah, Allah mengatakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Siapa ulul azmi minar rusul? Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Ujian Nabi Nuh tidak seperti ujian Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji, tapi Nabi Nuh diuji dengan ujian yang subhanallah. Ahibati fillah, sabar itu ada 3 macam. Nah, fadhal.
sabar dalam ketaatan, sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam menghadapi takdir. Masya Allah, kasih hadiah jemaah. Antum punya istri, jadilah suami yang baik ya. Ini berikan ke istri antum. Karena hadiahnya buat akhwat itu jemaah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan dengan sabar menghindari kemaksiatan, lebih berat mana? Melaksanakan ketaatan apa menghindari kemaksiatan? Sebagian orang berpikir menghindari kemaksiatan, tidak. Lebih berat menjalankan perintah Allah daripada menjauhi larangan. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kalian dengan sebuah perintah, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum anhu fantahu. Tapi kalau aku ngelarang, tinggalkan. Jadi kalau perintah itu sesuai kemampuan, kalau larangan wajib ditinggalkan. Apa bedanya? Kalau perintah itu membutuhkan energi. Kita mau melaksanakan, kayak mau datang kajian ini, antum butuh apa? Butuh energi, butuh fulus, butuh waktu. Jadi kadang orang nggak mampu. Tapi kalau meninggalkan kemaksiatan butuh apa? Nggak butuh apa-apa. Dikatakan jangan ke tempat perzinaan. Ya Allah, nggak bisa. Nggak bisa apa? Apakah ada larangan sesuai kemampuan? Tinggalkan zina sesuai kemampuanmu. Nggak ada. Karena semua orang mampu meninggalkan. Meninggalkan itu mampu. Karena meninggalkan itu tidak ada action dari kita. Tidak ada yang kita lakukan, jemaah. Nggak ada. Antum kalau ada perintah ngerokok, aduh enggak lah, anak takut penyakit. Mungkin orang menolak kan? Enggak, anak nggak bisa ngerokok. Kenapa? Penyakit. Tapi jangan merokok. Ya udah diam aja, nggak ngapa-ngapain kan? Faham nggak antum? Jadi perintah itu kesabarannya ekstra. Perintah sholat subuh berjamaah di masjid atau sholat 5 waktu masjid butuh energi dan tenaga. Tapi kalau yang namanya larangan, dikatakan antum bergerak, aduh tangan anak sakit, nggak bisa tangan anak bergerak. Tapi jangan bergerak, diam aja sudah. Jadi larangan itu sebenarnya kesabarannya lebih rendah daripada perintah. Nabi Nuh alaihissalam, apalagi kalau bicara musibah takdir Allah, itu sabarnya terpaksa. Mau gimana lagi sudah, nggak bisa berbuat, nggak ada pilihan kita kecuali sabar. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun, melaksanakan perintah Allah azza wajalla. Bagaimana beliau menghadapi kaumnya, dan paling dekat bayi laki-laki disembelih. Jadi kalau ada wanita Bani Israel yang hamil ditungguin jemaah kalau mau lahiran, laki langsung sembelih. Gimana sabarnya Nabi Musa menghadapi Fir'aun, menghadapi kaumnya, menghadapi Bani Israel sendiri. Sampai Nabi kita Muhammad alaihissalam, kalau beliau mendapatkan cobaan yang berat dari umatnya, beliau mengingat Nabi Musa. Beliau mengatakan, laqad uziya Musa bi aktsara min hadza fasabar. Nabi Musa udah digodain sama kaumnya, disakiti sama kaumnya lebih parah daripada aku, dan dia sabar. Maka kenapa aku nggak sabar? Ini termasuk orang bagaimana melatih kesabarannya, melihat orang lain yang diuji lebih besar, dan Nabi pun sabar jemaah. Antum tahu bagaimana Nabi Musa diuji sama kaumnya? Allah berikan keselamatan kepada mereka dari Fir'aun. Lalu Nabi Musa menyuruh mereka masuk ke Baitul Maqdis, ke Ilya, ke Urshalim. Lalu apa kata kaumnya? Mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Sudah engkau berangkat Musa bersama Tuhanmu, bukan Tuhan kami ya ma, Tuhanmu. Kau berangkat sama Tuhan, kau perang nanti, kita nunggu di sini. Kalau engkau menang kita masuk, kalah ya sudah. Sampai kayak gitu.
Bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Lalu sabar seperti sabarnya Nabi Isa alaihissalam ya. Bagaimana beliau berusaha kaumnya untuk membunuh beliau. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Ahibati fillah. Para sahabat Nabi ditegur sama Allah. Karena mereka ya ada kondisi ujian-ujian yang diberikan terasa berat buat mereka. Lalu Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 214. Ini ayat turun di kota Madinah. 13 tahun di Mekah. Kemudian datang ke kota Madinah, hidup para sahabat Nabi susah. Sebagian punya rumah, sebagian tidur di masjid. Ini tidur di masjid. Masjid ini bisa buat tidur enggak? Atau ada tulisannya dilarang tidur di masjid? Enggak ada, alhamdulillah. Karena di beberapa masjid ada tulisannya dilarang tidur di masjid. Antum harus sabar kalau masuk ke masjid yang ada tulisan itu. Ana pernah masuk masjid jamaah yang naudzubillah ya. Ana masuk ke masjid rest area nih. Apa tulisannya? Dilarang selonjoran di masjid. Akbar. Jahat banget ini. Rest area itu buat orang istirahat kan? Berbaring, bukan tidur, bukan selonjoran. Dilarang berbaring di masjid. Karena sebagian orang kan nggak tidur, cuma dia kepingin berbaring. Ini dilarang di tulisannya jemaah. Ini orang-orang nggak tahu kenapa masjid dibangun jemaah. Semua masjid itu dibangun sebagai Islamic Center, sebagai pusat kegiatan umat Islam. Tinggal dibikin aturan, tapi jangan sampai hal-hal yang bermanfaat buat mereka tidak mendapatkannya. Masjid Nabawi itu kira-kira ada 80 sampai 120 atau 140 orang yang tidur di masjid. Di sufah memang disediakan. Maka nasihat ana buat orang-orang yang bangun masjid, bangunlah masjid yang luas, bukan yang mewah, yang luas. Antum nggak kebayang Masjid Nabawi luasnya 50 kali 50. Kita sekarang mau cari masjid 50 kali 5. Ini dulu jamaahnya, dulu 1400 ya 40 tahun yang lalu. 50 kali 50. Antum cari di kampung-kampung sekarang, di kota-kota, masjid yang luasnya 50 kali 50 jarang. Mungkin masjid jami'nya saja. Kenapa? Karena duitnya dihabiskan untuk memperindah bangunannya. Nabi alaihissalam bangun itu kotak aja. La menara, wala kubah. Kubahnya berapa ini Ustaz? Satu kubahnya. Ini kubah jamaah untuk bangun masjid satu bisa. Ya artinya tadi ketika antum bangun masjid nanti ada orang yang duitnya banyak, tafadhol. Tapi enggak, tolong tekankan kepada luasnya masjid. Masjid Nabawi dulu enggak semuanya ada atapnya. Enggak ada. Atapnya di depan sama di belakang. Di belakang itulah yang digunakan untuk ashabus suffah. Mereka istirahat di sana. Masya Allah. Itu Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana mendidik para sahabatnya untuk sabar. Mereka nggak punya rumah, makan sebagian makan kalau ada makanan di masjid. Nggak ada, mereka sampai 3 hari nggak makan kadangkala. Radhiyallahu taala anhum. Apa kata Allah menegur mereka di surat Al-Baqarah ayat 214? Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Kita ini sekarang yang udah ngaji, yang udah belajar, oh insya Allah masuk surga. Ini teguran dari Allah, kalian mengira kalian bisa masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah Azza wa Jal, kalian ngira kalian bisa masuk surga padahal kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa bencana, mereka ditimpa peperangan kadangkala, mereka ditimpa penyakit, mereka ditimpa kemiskinan, diguncangkan keimanan mereka dengan berbagai macam ujian buat mereka, dengan fitnah-fitnah yang ada. Hatta yaqular rasul,
sampai Rasul dan orang-orang yang bersama Rasul mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Kapan? Artinya mereka sampai puncak ujian itu. Allah katakan, ala inna nasrallahi qarib. Maka ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Di surat Ali Imran ayat 142 Allah juga mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Ini surat di Madinah turunnya. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Padahal belum nampak, belum kelihatan nih. Allah tahu, tapi Allah ingin menampakkan mana orang-orang yang berjihad di antara kalian dan mana orang-orang yang sabar di antara kalian. Ahibati fillah, setelah 9 tahun para sahabat berjuang di kota Madinah, kota Mekah sudah ditaklukkan. Nggak ada lagi musuh bebuyutan mereka. Mereka sudah mulai santai hidupnya, mulai tenang. Allah kasih ujian lagi. Ujian itu perang terjauh yang pernah dijalani Rasulullah SAW. Perang Tabuk. Perang Tabuk itu jaraknya dari kota Madinah ke Tabuk itu kira-kira 700 km. Dengan jalan lurus sekarang ya. Dulu nggak tahu jalannya lebih jauh lagi mungkin. 700 km. Terjadi pada waktu musim panas. Di saat sahabat-sahabat sudah mulai santai di kebun-kebun mereka menunggu kurma-kurma yang matang, Allah perintahkan kepada mereka untuk berjihad, berangkat ke sana. Ya, sebagian berat. Diminta lagi bersedekah. Antum kau tahu Abu Bakar yang membawa semua hartanya, Umar yang membawa setengah hartanya, itu pada waktu peristiwa perang Tabuk. Apa kata Allah di surat At-Taubah ayat 38-39? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya. Kata Allah Azza wa Jal, wahai orang-orang beriman, ada apa sama kalian nih? Kok udah berubah kalian? Kenapa kalian ketika dikumandangkan perintah untuk jihad, ayo semua berangkat berjihad dengan Allah Azza wa Jal, kalian condong berat dengan dunia? Apakah kalian sudah senang dengan kehidupan dunia ini? Udah ridha dengan kenikmatan dunia ini? Wallahi jamaah, dunia ini, kata Nabi SAW, permisalan dunia ini seperti seorang yang memasukkan jari telunjuknya ke lautan, kemudian dia angkat. Dia lihat yang ada di jari telunjuknya. Itu dunia. Sedangkan akhirat itu lautan yang luas. 2/3 dunia ini lautan, dan itu akhirat. Dan tetesan yang ada di tangan kita itu dunia seisinya. Maka Allah katakan, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian ridho dengan kehidupan dunia sebagai pengganti akhirat kalian? Kalian mau bersenang-senang dalam kehidupan dunia ini? Fama mata'ul dunya fil akhirati illa qalil. Dikit kenikmatan dunia ini jamaah. Itu sahabat dapat teguran itu, bangkit semuanya. Nabi nyuruh mereka bersedekah. Ada yang bawa sedikit yang dia miliki, ada yang bawa banyak. Utsman juga mempersiapkan pasukan itu dengan jumlah yang banyak. Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, mereka harus melanjutkan perjalanan hidup mereka. Berjuang meninggalkan istri-istri mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kebun-kebun mereka, berhari-hari terkena sengatan matahari. Itu kehidupan siapa? Antum kira sekarang antum bisa masuk surga dengan kondisi yang sekarang ini? Allah tegur para sahabat Nabi.
Allah berikan ujian terus, nggak ada berhenti. Ketika ada orang yang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dia mengatakan, ya Imam, matar raha. Imam, kapan istirahat? Kita itu santai ya, berangkat ke Bukit Tinggi, kuliner di sana, habis makan pulang istirahat, menikmatin kehidupan. Ini ada orang tanya, ya Imam, matar raha, kapan istirahat? Kok enggak selesai-selesai? Kita pada waktu kecil capek menghadapin orang tua. Ingat waktu antum kecil, antum melihat bapak emak, ya Allah, kok jahat kayak gini bapak emak ini. Disuruh terus antum. Ketika antum tua, antum punya anak, antum rasakan capeknya jadi orang tua. Dulu orang tua kita kepingin ganti anak, sebagai anak kita kepingin ganti orang tua. Sekarang pun engkau ngelihat perlu kesabaran. Dikasih penyakit lagi, punggungnya sudah lemah ya. Masya Allah, makan nggak bisa macam-macam, kolesterol, apalagi asam urat, nggak bisa tidur, mau makan duren, Allahu Akbar, nggak boleh banyak-banyak kata dokter Ustaz. Mau makan jengkol asam urat, bikin asam urat cuma. Ahibati billah, nggak berhenti ujian kesabaran itu. Maka Imam Ahmad mengatakan istirahat itu fi awwali qadamin tada'uha fil jannah. Ketika engkau meletakkan kakimu di surga, awal engkau meletakkan kakimu di surga, baru istirahat. Engkau mati nggak istirahat, engkau dikubur istirahat. Akan ada mentari yang mendekat, akan ada hisab, akan ada mizan, akan ada zulma, akan ada sirat yang berada di atas neraka jahanam yang semua orang harus melewatinya. Maka ketika kau masuk surga meletakkan itu, baru istirahat. Maka penghuni malaikat-malaikat yang menjaga surga Allah Azza wa Jalla, ketika menyambut orang-orang yang masuk surga, apa kata Allah? Tibtum bima sabartum. Nih, kalian hidup senang sekarang. Karena apa? Bima sabartum, karena kesabaran kalian. Allah juga mengatakan wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka surga disebabkan kesabaran mereka, jemaah. Maka kembali kepada awal, nggak ada anugerah Allah yang lebih agung, yang lebih besar daripada kesabaran. Apa yang membuat kita bersabar? Yang pertama, agar antum bersabar, antum harus tahu hakikat kehidupan ini. Hidup ini memang susah. Antum yakin? Orang lain pun susah, bukan cuma antum yang susah. Sebagian kita jamaah kadangkala merasa paling susah hidupnya. Angkat tangan jamaah. Ana doakan yang punya utang, ana doakan semoga lunas utangnya. Yang nggak angkat tangan ya semoga nggak dilunasin karena merasa nggak punya utang dia jamaah. Jamaah, mudah-mudahan yang angkat tangan dilunasin utangnya, gulu amin. Hampir semua punya utang, hampir semua susah hidupnya. Wahadihil hayatud dunya. Sebagian orang tanya sama ana, Ustadz itu ujiannya apa sih? Waduh banyak. Cuma anak kan nggak cerita. Seakan-akan Ustadz senyum terus, nggak tahu kita kalau sampai rumah pusing gitu ya, mikirin bala ini. Subhanallah, ada sebagian kita yang punya penyakit dan nggak ada orang yang tahu, coba nggak ada. Dia santai sudah, dia rasakan penyakit seperti tadi mahasiswa yang saya ceritakan. Jadi kita harus memahami tabiat kehidupan ini. Allah Jalla Jalaluh sudah mengatakan setelah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. Kok jadi lupa aja? Apa kata Allah? La uqsimu bihadzal balad wa walidiu wa ma walad wa anta hillum bihadzal balad wa walidiu wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, kami
benar-benar telah menciptakan manusia fi kabad, dalam kesusahan, dari lahir sampai mati susah. Itu tabiat kehidupan ini. Jadi ketika antum sudah tahu, ya santai kita menghadapinya. Ketika para sahabat mengalami kekalahan di perang Uhud, ya mereka merasa susah, kok bisa kita kalah gitu loh. Allah menyebutkan di surat Ali Imran ayat 140. Allah mengatakan, "Iyam saskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh." Kalau kalian ditimpa kekalahan ya, orang-orang lain juga, mereka kan juga kalah. Orang-orang Quraisy, mereka susah hidupnya ketika perang Badar. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu Allah putar di antara manusia. Dunia ini berputar. Yang hari ini tertawa, apakah dia akan tertawa sepanjang hari, sepanjang tahun? Enggak. Akan ada dia menangis. Yaumun laka wa yaum alaik. Itulah hakikat kehidupan hari. Ya kita senang, satu hari kita sedih. Kemudian yang kedua yang membuat antum dapat bersabar, yakin dengan balasan yang akan Allah berikan. Di sini ada penambang emas enggak? Di Sumbar ini? Ada. Di Solok Selatan. Resmi apa enggak resmi? Ada. Iya kan? Ada yang resmi, ada yang enggak resmi. Antum bisa bayangin ya, bagaimana yang tidak resmi yang dia menambang dengan resiko besar sekali. Anak kadang kala dapat berita mereka yang nambang dengan melobangin gunung itu jamaah, tahu-tahu ambles jamaah. Kenapa mereka lakukan itu? Mereka tinggalkan keluarganya, mereka tidur di tenda, mereka makan seadanya. Kenapa? Karena dia yakin ada emas di situ, ada sesuatu yang besar. Maka inilah yang membuat orang bersabar itu. Ketika dia tahu akan Allah berikan yang besar, dia jadi sabar. Maka antum baca lagi, dapat apa sih kalau aku sabar? Ketika antum mendapatkan sesuatu yang besar, antum akan mau jemaah bersabar. Seperti yang merantau, karena dijanjikan dengan janji-janji yang Masya Allah, maka dia pun bersabar ya. Allah mengatakan di surat Al-Ankabut ayat 58-59, "Ni'ma ajrul amilin alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun." Itulah sebaik-baiknya balasan buat orang-orang yang beramal. Siapa mereka yang beramal itu? Yang bersabar dan tawakal. Antum sabar dan serahkan sama Allah. Ada yang harus sabar menghadapi mertua. Allah, Ustaz, anak punya mertua, na'udzubillah. Ada yang harus sabar menghadapi menantu. Hakadzal hayat. Antum serahkan sama Allah. Makanya Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api, apa yang beliau katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sudah. Maka sabar itu dengan kita tadi menahan diri untuk mengucapkan atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak sejalan dengan akal sehat, antum serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan Ustaz? Ya kalau bicara sabar itu ada batasannya, nggak apa-apa lah. Batasnya itu seperti umurnya Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Antum sudah nggak kuat, Nabi Nuh nggak kuat. Nggak kuat Nabi Nuh menghadapi kaumnya, lalu beliau berdoa supaya dihancurkan kaumnya. Setelah berapa tahun? 950 tahun. Kita 70 80 tahun mungkin jemaah. Kemudian jemaah yang ketiga yang membuat orang bersabar itu yakin dengan adanya pertolongan dari Allah. Yakin. Fa inna ma'al usri yusra. Yakin. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah mengatakan fasbir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di surat Ar-Rum ayat 60 Allah mengatakan fasbir inna wa'dallahi haq. Sabar, janji Allah itu benar gitu loh. Kau tinggal nunggu. Kita kadang-kadang nggak sabar nunggunya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan kemudahan. Maka ketika antum dalam kesulitan langsung husnudzon sama Allah. Oh bentar lagi.
datang solusinya. Kemudian yang keempat, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Minta tolong. Jadi menghadapi musibah, menghadapi perintah Allah, menghadapi larangan Allah, minta tolong. Makanya kita setiap salat mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dan Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, kalian minta tolonglah kepada Allah dengan bersabar, dengan nahan diri, dengan salat. Nabi SAW kalau lagi kena masalah, beliau lari kemana? Fazi'a ila sholah. Beliau melarikan ke sholat. Jadi jamaah, antum kalau punya masalah yang besar, yang berat antum untuk menghadapinya, sudah antum hamparkan saja antum. Jangan mikir anak punya kenalan siapa ya, anak punya link siapa. Antum punya Allah Azza wa Jalla. Nanti Allah akan selesaikan urusan antum. Kemudian yang terakhir, yang kelima, belum yang terakhir. Yang membantu, yang kelima ya. Yang kelima, antum perlu mencontoh orang-orang yang bersabar. Makanya baca cerita-cerita kesabaran dalam Al-Quran itu. Tadi yang anda sebutkan, 90 kali disebutkan tentang kesabaran. Berarti sehari kalau antum hatam, sebulan, 3 kali antum lewatlah. Kira-kira seperti itu. Allah akan ceritakan. Antum ketika baca cerita itu, ya Allah, ternyata nggak seberapa ujian anak ya. Allah disebutkan surat Hud ayat 120. Kenapa Allah ceritakan cerita-cerita Nabi dalam Al-Quran? Dan cerita-cerita yang lainnya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Tujuannya salah satunya, kami ceritakan cerita-cerita Rasul, cerita Nabi Ayub, cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Ismail. Manu thabbitu bihi fuadak, supaya kami menguatkan hatimu gitu. Engkau nggak jadi orang yang lemah. Orang itu kalau dapat musibah sedikit, jemaah kita ini sekarang generasinya generasi apa? Generasi strawberry. Antum tahu strawberry? Yang kalau dilihat indah sekali jemaah, tapi dipegang lembek dia jemaah. Strawberry itu antum petik, biarkan beberapa hari, layu dia jemaah. Maka bagaimana menjadikan mereka generasi-generasi yang kokoh? Ceritakan kepada mereka. Nih para ayah jangan malu menceritakan kesusahan sama anak. Makanya kadang-kala anak muda ini ngelihat bapaknya sukses, dia merasa, oh santai. Enggak, ceritakan bagaimana engkau dulu. Sehingga mereka bisa, oh gitu ayah, berarti aku harus sabar gitu. Nah, Allah ceritakan itu untuk menetapkan Nabi kita Muhammad SAW. Wa ja'aka fi hadhil haq wa mau'izah wa dzikra lil mu'minin. Kebenaran yang datang kepadamu ini. Dan ini peringatan serta pelajaran buat orang-orang yang beriman. Kemudian yang terakhir, yang membuat orang bersabar itu adalah beriman dengan takdir. Beriman dengan takdir. Itu salah satu rukun iman. Nah, Anda mau tanya nih. Orang kalau sukses menjadi seorang dokter dan orang gagal jadi dokter, sama-sama kuliah. Yang satu sukses, yang satu gagal. Dua-duanya takdir Allah enggak? Jamaah. Dua-duanya takdir Allah? Nah. Tapi sebagian orang merasa kalau sukses, Ustaz, anak semangat Ustaz. Ada fulan enggak semangat. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 22, 23. Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi atau di diri kalian. Ada musibah umum, ada musibah pribadi. Melainkan itu sudah dicatat sama Allah. Sudah berada dalam kitab catatan, dalam Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu mudah sekali bagi Allah Azza wa Jalla. Apa tujuannya? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak putus asa, tidak bersedih
karena tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan, dan juga kalian nggak gembira berlebihan jadi congkak dan sombong karena sukses dan berhasil. Enggak, sama. Kesuksesan itu takdir Allah, kegagalan itu takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika kita beriman, ya udahlah, kan kita udah berusaha. Kayaknya takdirnya Allah memang seperti ini. Yang sukses engkau katakan, alhamdulillah, ini juga takdir Allah, ana sukses. Kalau Allah tidak mentakdirkan, tidak akan pernah terjadi. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Bismillah. Nah, jamaah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Mengapa Allah berikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang mengamalkan kesabaran dibanding amalan lain? Tadi disebutkan jamaah, sabar ini pahit, berat, dan tidak ada batasnya. Nggak ada orang sabar menghadapi musibah itu kayaknya anak nggak kuat sudah. Bunuh diri. Ada orang yang bunuh diri. Ada yang diuji dengan kemiskinan, akhirnya dia merampok, mencuri. Ada yang diuji dengan syahwat yang tinggi, akhirnya dia berzina. Padahal sabar itu nggak ada batasannya. Makanya balasannya pun tanpa batasan. Berbeda dengan tadi bicara sholat, ya butuh kesabaran tapi tidak seperti kesabaran yang lainnya. Tapi yang jelas orang-orang yang bersabar Allah berikan balasan tanpa hisab. Apa, bagaimana, kapan adanya? Apa, bagaimana, kapan? Adanya batas antara sabar dan pasrah. Nah, sabar dan pasrah itu seharusnya jalan bersama. Karena tadi kita sampaikan bahwasanya sabar itu kedudukannya dalam keimanan seperti kepala. Kepala nih yang mengatur, yang mengurusin, yang memikirkan. Pasrah itu termasuk dari keimanan. Ketika antum bersabar, antum mendapati musibah, lalu antum menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sabar dan pasrah itu harus jalan bersama. Pasrah itu tawakal jemaah. Tawakal itu tadi menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sudah dijawab tadi. Ustaz, saya ada sedikit kebingungan dalam diri saya. Apakah termasuk mendolimi saya? Apakah termasuk mendolimi saya terhadap anak saya? Mendolimi saya terhadap anak saya. Nah, yang punya cita-cita menjadi seorang dokter. Namun saya suruh anak saya masuk pondok yang tidak ada pelajaran umumnya di sana. Jazakumullahu khairan. Ya, ahibati fillah, yang pertama, anak-anak itu punya cita-cita. Jangan memaksakan kepada anak kita yang mereka tidak punya kecondongan di sana. Menuntut ilmu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada ilmu yang wajib anak kita tidak ada pilihan, dia harus belajar. Dia harus belajar. Itu yang berkaitan dengan keimanan. Dia akan ditanya tentang 3 hal dalam alam kubur nanti ya. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Itu wajib dia belajar. Ada ilmu yang sunnah. Kalau bicara agama tadi rukun Islam dia harus tahu. Bicara tentang iman dia harus tahu dengan rukun iman ya. Dia harus tahu tentang agama Islam, itu harus dia paham. Ada yang lainnya ya tambahan, jadi anjuran. Jadi ketika anak kita punya kecondongan mau jadi dokter, nggak apa-apa. Sekarang bisa nggak? Ini mau tanya, ada yang dokter di sini. Bisa nggak anak-anak yang lulus paket C itu daftar ke dokteran? Bisa. Selesai.
Bisa. Anaknya cuma difahamkan. Orang tua jangan maksain anak jadi ustadz. Nggak semua harus jadi ustadz. Tapi semua harus belajar agama. Ingat perbedaannya. Nggak semua harus jadi ustadz, tapi semua harus belajar tuh ilmu agama tadi. Maka sampaikan kepada aku, nak, siap nak, engkau menjadi dokter. Insya Allah, doa nak ya. Mudah-mudahan Allah kasih rizki. Ibu akan berusaha menabung agar engkau mencapai cita-citamu, tapi bantu cita-cita ibu juga nak ya. Ibu berharap sebelum engkau jadi dokter engkau sudah faham sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Jadi digabungin nih. Jangan sampai anak itu seakan-akan tadi, oh kayaknya ibu nggak ingin anak jadi dokter. Sampaikan ibu mau engkau jadi dokter nak. Cuma ibu ingin engkau jadi dokter yang faham dengan agama. Ahibati fillah, banyak orang tua yang salah didik sama anaknya. Dia mengatakan, nak engkau sekolah nak supaya pinter, supaya nanti banyak dapat fulus. Enggak jamaah. Bagaimana dia sekolah untuk menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Ketika dia ingin jadi dokter, tanya, nak kenapa engkau ingin jadi dokter? Ya kayaknya dokter itu zen mah, fulusnya banyak gitu loh. Ada yang salah. Kok menjadi dokter nak? Engkau berusaha untuk jadi dokter yang memberikan manfaat kepada orang lain. Karena orang yang dicintai Allah adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lainnya. Yang paling memberikan manfaat buat orang lain. Bagaimana cara yang baik dalam bersabar menghadapi kelakuan anak yang kadang-kadang hiperaktif? Cara yang baik antum melihat orang yang lebih parah anaknya. Jadi antum akan bersyukur. Kita itu kadang-kadang merasa anak kita paling nakal jemaah. Makanya anak kadang-kadang menghadapi anak-anak jemaah, Masya Allah sudah. Ibu anak ketawa-ketawa, dia mengatakan, Syafiq, kau lebih parah dari dia dulu. Oh gitu. Ya kalau gitu anak harus sabar tuh jemaah. Karena kita kadang-kadang merasa parah anaknya, enggak. Kadang-kadang kita lebih parah dari itu dulu jemaah. Maka lihatlah kepada yang lebih parah sehingga engkau bersabar. Ya. Jadi kalau menghadapi anak-anak yang hiperaktif, antum sebelum berobat kepada manusia, mintalah kepada Allah. Ruqyah anakmu, berdoa minta sama Allah ya. Terus kalau engkau enggak mampu baca la haula wala quwata illa billah, baca hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Doakan kebaikan buat anakmu. Ketika kita sudah berusaha untuk sabar, namun ketika dalam proses datang godaan setan, bagaimana kita mengatasinya Ustaz? Antum kapan pernah ketemu setan istirahat? Nggak ada setan duduk di warung gitu, aduh capek anak godain fulan ya Allah sulit. Nggak ada. Nabi SAW mengatakan, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tidur siang, setan tuh nggak pernah tidur siang. Nggak ada ceritanya setan tuh capek ya anak godain Ustadz Daniel, mungkin anak capek sudah ya. Terus dia istirahat. Nggak ada jemaah. Dia terus menggodain. Jadi kalau bicara setan datang menggoda, dia selalu datang. Maka katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Menghadapi orang jahat itu caranya berbeda dengan menghadapi setan baik. Pernah ketemu setan baik jemaah? Ada setan yang pura-pura baik. Seperti setan iblis yang godain Nabi Adam. Emangnya menggoda kepada kesesatan? Enggak. Apa kata iblis kepada Nabi Adam alaihissalam? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, engkau mau nggak aku kasih tahu? Ngasih nasihat nih jemaah. Nasihat apa? Apa nasihatmu kata dia? Aku kasih tahu engkau dengan pohon keabadian. Bayangin jemaah. Orang baik nggak yang menunjukkan kepada pohon keabadian? Pohon keabadian dan kerajaan yang tidak ada habisnya. Bohong dia. Tapi bisikannya indah dan manis. Zukhrufal qawli ghurura. Iya, nama bahasanya selalu indah. Ketika datang tuh godaan iblis, apa kata Allah?
Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Udah solusinya cuma baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ada orang yang godain kita, kita itu bukan a'udzubillahi minasyaitonir, enggak. Dia marah sama antum. Apa yang harus kita lakukan kalau menghadapi orang-orang yang tidak suka sama kita, gangguin kita? Kata Allah, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Balaslah dengan kebaikan. Maka di sini jamaah, cara menghadapi syaitan kalau digodain, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi terus antum dan hayati apa yang antum baca. Izin bertanya. Masya Allah. Bagaimana cara meyakinkan rizki kepada istri? Kadangkala kita sudah berusaha mencari rizki, tapi rizki kita alhamdulillah sudah ditakdirkan segitu. Istri minta dibuatkan rumah, sedangkan kita sudah 3 tahun ikut mertua istri. Ikut mertua istri. Ya ikut bapaknya antum, ikut mertuanya istri kan? Hah? Betul jemaah. Sedangkan kita sudah 3 tahun ikut mertua istri. Maksudnya ikut orang tua dia. Mertua tulisannya. Bagaimana cara meyakinkan dengan benar minta masukannya Ustaz? Jazakallah khair. Ya ahibati fillah. Ini buat para suami. Di antara hak nafkah istri itu adalah papan. Sandang, pangan, papan. Gak harus papannya itu punya sendiri. Boleh ngontrak. Karena boleh jadi istri antum malu tinggal di rumah mertua istri. Orang tua, mungkin orang tua istri ya. Mungkin orang tua istri. Mungkin dia gak nyaman gitu loh. Seakan-akan merepotkan ibu. Karena memang begini. Ini buat yang bertanya juga ya. Kita tuh kalau tinggal sama mertua, semangat kerjanya turun. Kenapa? Kerja nggak kerja tetap makan. Kan mertua masak. Mertua masak aja mah. Maka tatkala dia rumah sendiri, dia tahu ya Allah, doanya akan ditambah. Karena kunci-kunci rizki itu bukan hanya bekerja. Enggak. Kunci rizki itu istighfar. Kunci rizki itu tawakal. Ada banyak kunci rizki. Jadi ketika istri minta dibangunkan rumah, mungkin kau sampaikan, baik sekarang kita ngontrak dulu. Untuk memberikan hak istri. Kita ngontrak dulu dan semoga ada rezeki kita bangun rumah. Mungkin itu yang antum katakan. Adapun bagaimana meyakinkan istri dengan rizki, ya antum duduk sama dia. Ngajarin istri. Ngaji bareng istri. Dia yang baca, antum yang baca artinya, tadarus. Dia baca, antum yang memperbaiki. Ketika lewat ayat-ayat tentang rizki, antum ingatkan dia, coba dibaca artinya. Atau paling tidak antum ngaji bareng istri juz amma. Sampai kepada firman Allah, fa inna ma'al usri yusra. Yakinlah, bersama kesulitan ada kemudahan. Ditumbuhkan jamaah. Karena kadangkala kita ini nggak yakin sama Allah. Barakallahu fikum. Mana yang penting? Mematuhi lelaki yang kita tahu yang dilakukannya zalim, tidak menafkahi, dibanding tetap bertahan. Padahal saya tidak dinafkahi selama 6 bulan lamanya Ustaz. Mana yang penting? Kalau bicara mana yang penting, oh mungkin dia masih bertahan hidup atau dia gugat cerai. Bagi suami, bagi istri yang tidak dikasih nafkah oleh suaminya, itu urusan ke pengadilan. Dia minta dibatalkan pernikahannya karena suami tidak mampu melaksanakan tugasnya. Bukan khulu tapi fasakh. Yang kedua, dia bertahan sama suami
dan tetap memberikan pelayanan kepada suami. Bertahan dan tetap memberikan pelayanan kepada suami. Boleh jadi istri akhirnya yang bekerja cari nafkah. Nanti kalau suami punya rizki, diklaimkan kepada suami. Pokoknya selama sebulan antum pinjam uang atau pakai duit antum selama anggap 6 bulan. Sebulannya 5 juta. Suami punya warisan, dapat warisan, antum klaimkan, antum bayar nih. Ini kewajiban antum. 5 juta kali 6 berapa? 30 juta. Boleh. Yang ketiga, istri berhenti melayani suami. Nggak lagi melayani suami. Istri mungkin keluar bekerja, cari nafkah, dan dia tidak melayani suami. Karena pelayanan suami, pelayanan istri kepada suami itu muqabil nafkah yang dia berikan. Maka kalau kita lihat di buku Syarhul Majmu' insyaallah, fikih Syafi'i itu disebutkan tadi pilihannya 3. Kalau bertahan dengan istri yang memberikan nafkah atau pinjam kepada orang tua istri dan dia tetap melayani suami, di sini bisa diklaimkan. Nanti ketika dia punya utang bayar, hitungannya utang. Atau tadi dia nggak melayani suami. Enggak, aku mau kerja dan engkau tidak kasih nafkah, aku nggak layani engkau. Maka itu pilihan. Itu pilihannya, maka kalau bicara engkau mau milih mana, terserah engkau. Engkau boleh mengajukan fasakh kepada pengadilan. Engkau boleh tetap melayani dan nanti menuntut suami terhadap nafkah yang tidak diberikan, atau ya engkau tidak melayani suami. Ada pilihan keempat mungkin jamaah, engkau tetap melayani suamimu dan engkau menganggap yang kau berikan kepada suami sebagai sedekah dan engkau bersabar. Itu mungkin juga pilihan buat sang istri. Apakah doa anak sampai kepada ayah yang sudah meninggal sementara ayahnya tidak pernah sholat? Ahibati fillah, ini kembali kepada hukum orang yang meninggalkan sholat. Menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, orang yang tidak sholat itu ditahan, ditangkap, diminta taubat. Kalau dia tetap nggak mau sholat, dipenggal kepalanya, dibunuh, tapi bukan murtad, dibunuhnya ta'ziran buat dia karena dia meninggalkan sholat. Itu dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Hambali, dia diminta tobat, nggak mau, tetap meninggalkan sholat, dipenggal kepalanya, murtad orang itu. Bedanya yang pertama itu dia tetap dikuburkan di kuburan orang Islam, yang kedua enggak, sudah. Dia ditaruh di jurang, sudah ditinggalkan, seperti itu. Jadi kembali kepada hukum ini. Kalau masih dianggap muslim, ya didoakan. Kalau sudah dilihat kafir, ya nggak didoakan lagi dia. Tapi wallahu a'lam bishawab. Anda melihat ketika antum melihat orang tua antum benar-benar muslim, ya. Cuma memang dia meninggalkan sholat karena malas. Karena ada orang sholat yang pura-pura Islam, jadi dia nggak Islam. KTP-nya doang yang Islam. Bahkan kalau lihat dari omongan-omongannya, dia nggak percaya dengan adanya hari kiamat. Aduh, surga, siapa yang ngomong ada surga? Dibohong-bohongnya, kayak gini nih jangan didoakan. Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana cara menghadapi pemimpin yang tidak sabar, suka marah-marah, dan kurang jujur dalam menghadapi masalah berat? Bagaimana cara menghadapi pemimpin yang tidak sabar, suka marah-marah, dan kurang jujur dalam menghadapi masalah berat? Ya sabar untuk menghadapi dia. Jangan kayak pemimpinnya tuh. Antum perlu sabar. Sekali lagi jamaah, nggak tahu yang dimaksud pemimpin ini suami atau atasan dia. Yang jelas seorang muslim itu harus menjadi orang yang mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sabar. Nabi penyabar menghadapi kaum Quraisy, menghadapi orang-orang munafikin,
menghadapi orang-orang Yahudi di kota Madinah. Maka dengan engkau bersabar, semoga pemimpinmu jadi sabar. Dan buat istri yang punya suami yang suka marah-marah, jangan marah juga. Kalau engkau marah, yang ada berantem. Maka jadilah engkau orang yang pertama minta maaf. Oh ini, sampai di mana kita sebagai istri sabar menghadapi suami yang emosian? Sampai mana? Sampai di mana kita istri mengingatkan suami yang malas sholat ke masjid? Sampai di mana? Ya sampai mati jemaah. Kalau engkau mampu menghadapi suamimu. Artinya istri pertama, istri itu boleh gugat cerai ya, ketika suaminya memang tidak memberikan haknya, ketika suaminya mungkin kalau marah-marah sampai KDRT dia punya hak. Tapi hendaklah engkau bersabar. Perempuan ini memiliki sarana untuk menundukkan suami. Ada seorang istri yang telepon ana, dia mengatakan, Ustaz, ana ini sudah 17 tahun Ustaz, nikah Ustaz. Sudah sabar ana 17 tahun. Sekarang ana ngomong, Kak sabar Kak. Kakak kuat sabar 17 tahun. Gak tahu umurnya suami tinggal berapa tahun lagi. Gak tahu. Maka sabar ana ngomong. Dan bisa ketika bersabar ya. Yang membuat kadangkala suami itu emosian terus karena istri gak pernah merubah suami. Istri itu hanya kasih nasihat suami. Berusaha istri untuk menutup semua celah yang membuat suaminya marah. Kadang-kala istri mengatakan, Ustaz, ana gak salah Ustaz. Masa ana diem? Diem. Bahkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan wanita-wanita penghuni surga, salah satu sikap wanita penghuni surga itu al-aud, yang suka kembali kepada suaminya. Yang kalau suaminya menyakiti dia, suaminya menyakiti istrinya, suaminya mendolimin istrinya, atau istri mendolimin suaminya, kebalikannya, yang minta maaf itu istrinya. Kok bisa? Iya, tujuan berumah tangga ini bukan untuk kuat-kuatan, bukan untuk menang-menangan, tapi tujuan berumah tangga adalah bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ketika suami marah, istri datang kepada suaminya. Letakkan tanganmu di atas tangan suami. Pandang wajah suamimu, mengatakan, la adzuku bi ghumdin hatta tarda. Suamiku, aku enggak akan memejamkan mata sampai engkau ridha. Cuma yang jadi masalah, perempuan ini kalau disuruh minta maaf sama suaminya, itu muter-muter. Muter-muter. Ya padahal nasihat Nabi SAW, kau datang kepada suamimu. Ini dalam kondisi istri salah. Istri nggak salah disuruh minta maaf. Gimana? Agama apa ini Ustaz? Ini agama yang datang dengan rahmat. Ini solusi untuk masalah dalam rumah tanggamu. Suami itu kalau istrinya datang, Bang, aku minta maaf Bang ya, udah nyakitin engkau. Kata suaminya, aku yang minta maaf. Malu suami jamaah. Karena yang salah siapa? Suami. Tapi pemimpin ini selalu merasa di atas, egois kadangkala. Maka yang dikasih arahan untuk minta maaf siapa? Istri. Kalau engkau ingin mempertahankan rumah tanggamu. Kasihan sama anak-anak kalau engkau harus bercerai. Datanglah. Kemudian tadi, hal-hal yang menyebabkan suami itu marah-marah engkau hindarin. Ustaz, urusan remeh Ustaz, urusan kopi yang gak ada gulanya dia teriak-teriak. Ya mulai sekarang kalau engkau bikin kopi, taruh gula di sebelahnya. Suami mengatakan, ini mana gulanya? Afwan Bang, ana takut abang kurang gulanya, ana taruh gulanya di situ. Jadi dia ngudek sendiri, semua pintu-pintu amarah dia ditutup. Ada istri yang Masya Allah, jadi untuk dia, jadi usahakan cantik di rumah. Tadi suaminya menghadapi pekerjaan, sampai rumah dilihat istrinya lagi pakai
balsem, minyak kayu putih, minyak telon ya. Pakai koyuk lagi. Pakai koyuk di sini, koyuk di sini. Yang lihat ini istriku yang mana ya? Jangan. Insya Allah tadi ketika engkau selalu cantik di rumah, suamimu hilang kelelahannya dan dia nggak akan marah-marah. Apakah berdosa dan nggak sabar namanya jika mendoakan suami mati husnul khotimah? Ketika kesal ke suami, nggak apa-apa doakan suamimu mati husnul khotimah jamaah. Ahibatibillah, mati husnul khotimah itu keinginan semua orang jamaah. Cuma kadang-kala orang kalau didoakan mati husnul khotimah karena lagi marah, yang ada berantem. Doanya Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi Islam. Matinya kapan terserah Allah. Tapi kita berdoa minta bagaimana matinya baik. Bukan matikan sekarang ya, enggak. Mati husnul khotimah itu, ana doakan antum supaya mati husnul khotimah. Itu bukan sekarang antum mati, bukan. Maksudnya kalau mati husnul khotimah. Ana mencintai suami ana. Tapi ana takut rasa cinta ana melebihi cinta ana kepada Allah. Apa yang harus ana lakukan, Ustaz? Tadi jangan sampai berlebih mencintai suami. Biasanya kalau dihadapkan kedua pilihan akan nampak kecintaanmu kepada suamimu dan kepada Allah. Umpamanya suaminya mengatakan, aku nggak suka engkau pakai jilbab. Ada suami yang tidak suka istrinya pakai jilbab. Kalau istri membuka jilbabnya, berarti dia sudah mencintai suaminya lebih daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia mengatakan, bang, afwan bang, kalau bertentangan dengan perintah Allah, tetap Allah yang lebih utama. Maka tumbuhkan di dirimu kebaikan Allah kepada dirimu. Orang kadang-kadang berpikir, suamiku baik, Allah lebih baik daripada suamimu. Suamiku suka berbagi, semua yang ada pada diri suamimu itu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tumbuhkan Allah itu arhamur rahimin. Allah itu yang paling baik dari semua yang baik. Karena dia khaliqu kulli syai'. Taib. Apakah boleh lari dari kewajiban karena ingin mendengarkan ceramah? Nggak boleh jemaah. Mendengarkan ceramah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Artinya kalau ada seorang wanita, dia tidak tahu tentang hukum sholat. Lalu suaminya mengatakan, kok jangan keluar rumah. Sedangkan sang istri ini belum tahu tentang ada beberapa hukum berkaitan dengan datang bulan dia umpamanya. Maka dia katakan kepada suaminya, mas, iya aku nggak akan keluar rumah, ajarin aku tentang sholat. Kalau suaminya tidak mengajarkan, boleh dia keluar rumah tanpa izin suami. Karena wajib buat dia belajar pada waktu itu. Tapi kalau belajarnya sunnah, antum jangan tinggalkan kewajiban antum. Apalagi seorang yang bekerja umpamanya, karena belajar itu sekarang bisa ba'dal maghrib, bisa online, ada banyaklah pilihan jemaah. Jangan sampai meninggalkan yang wajib untuk yang sunnah. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Ini pertanyaannya berat jemaah. Ustadz, bagaimana meyakinkan istri supaya suami bisa punya istri satu lagi? Nah, gimana caranya jemaah? Satu caranya, antum jadi orang baik dan antum berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Hati istri antum di tangan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Antum minta sama Allah supaya istri antum jadi yakin gitu. Kalau antum yang ngasih tahu, nggak yakin, dia lihat ini musang berbulu ayam nih. Apalagi kalau dia lihat suaminya, aduh zat, suami anak zat, buaya darat zat. Maka tunjukkan antum suami yang baik dan antum minta sama Allah Azza wa Jalla supaya Allah membuka pintu hati istri antum. Nah, istri juga berdoa. Istri juga berdoa, antum juga berdoa. Kuat-kuatan doa.
Dan anak ingat ada cerita seorang yang berangkat haji sama istrinya, jemaah. Istrinya ini cinta sama suaminya, jemaah. Suaminya banyak berdoa ketika haji, akhirnya pulang itu ngobrol. Tanya suaminya, "Dek, engkau doamu apa aja ketika haji?" "Ya, aku berdoa, Mas. Di antara doaku, ya Allah, kabulkan semua permintaan suamiku." Kata suaminya, "Benar engkau kayak gitu?" "Iya," kata dia. Karena cintanya sama suami. "Engkau tahu aku doa minta istri lagi sama Allah." Itu nggak ditegur sama istrinya seminggu, jemaah. Sepekan nggak ditegur. Kedua, diantarkan oleh istrinya melamar wanita lain, jemaah. Allah, jemaah. Allah yang punya kuasa atas segala sesuatu. Maka doanya yang benar antumnya. Ada suami yang malas salat malam, jemaah. Ini cerita istrinya sholat malam panjang, jemaah. Kemudian suaminya bilang, "Ayo bang, bangunlah bang, sholat malam." "Sholat," kata dia. Udah habis sholat dia nggak doa banyak panjang, doa sebentar selesai. "Bang, doamu pendek banget." "Iya, aku sudah doa tadi. Aku minta, ya Allah, semoga permohonan istriku dikabulkan, ya Allah." Nah, ada yang seperti itu, jemaah. Ada yang suami minta supaya doa-doa istrinya dikabulkan karena dia lihat istrinya wanita solehah. Ada istri yang minta kepada Allah supaya doa-doa suaminya dikabulkan karena lihat suaminya soleh. Dan ada seorang suami yang berdoa, jemaah, dan didengar sama istri. Dia berdoa, "Ya Allah, berikan istri kepada temanku fulan." Kata istrinya, "Mas, jangan baca doa itu, jangan." "Loh, kenapa?" kata dia. "Nanti diaminkan sama malaikat, engkau yang kawin lagi," kata dia. Karena kan orang kalau mendoakan orang lain itu diaminkan oleh malaikat. Dan malaikat mengatakan, "Walaka bimithil." Engkau juga akan mendapatkan seperti yang kau pintakan buat saudaramu. Ini pertanyaan, bagaimana metode sabar dalam menghafal Al-Quran? Ya, kalau bicara metode sabar, ya antum hafalkan. Hafalkan lagi. Cari waktu-waktu yang tepat untuk menghafal. Dan niatkan lillahi ta'ala. Kalau niatnya buat selain Allah, antum akan males. Ya. Maka tumbuhkan di diri kita niat menghafal Al-Quran karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah mengatakan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri." Kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal, diingat. Adakah orang yang mau mengingatnya? Agama Islam menganjurkan istri membahagiakan orang tua. Iya, istri. Agama Islam menganjurkan anak membahagiakan orang tua. Tapi sebaliknya, dengan asyiknya membahagiakan orang tua, sementara keluarga kita sendiri terabaikan, istri dan anak. Bagaimana solusinya, Ustaz? Nah, jamaah, tadi ada ilmu yang wajib yang perlu dipelajari. Jangan antum menikah kecuali sudah tahu dengan ilmu pernikahan. Di antara ilmu yang wajib antum ketahui bahwasanya memberikan nafkah kepada istri itu lebih wajib daripada memberikan nafkah kepada orang tua. Antum baca semua buku fikih. Antum lihat kesepakatan ahli fikih bahwasanya memberikan nafkah kepada istri itu lebih dahulu daripada memberikan nafkah kepada orang tua. Memberikan nafkah kepada istri nggak peduli istri kaya atau miskin. Memberikan nafkah kepada orang tua wajib kalau orang tuanya miskin. Kalau orang tuanya kaya nggak wajib dia kasih nafkah sama orang tua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan nafkah kepada istri itu kenapa lebih wajib daripada kepada orang tua? Karena engkau mengambil perempuan itu dari orang tuanya. Engkau pisahkan dia dari orang tuanya dan dari istrimu, maka engkau wajib memberikan nafkah kepada dia. Allah mengatakan,
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi ini bicara nafkah yang wajib. Jadi suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Walaupun istrinya kaya, tadi kita sebutkan. Dan kalau orang tua susah, baru engkau memberikan nafkah kepada orang tuamu. Taib. Kalau ada dua pilihan antara orang tua sama istri, istri dulu didahului berikan pakaian yang layak buat istrinya, sisanya mau diberikan semuanya kepada orang tuanya, itu hak suami. Suami ingin membahagiakan orang tuanya, itu hak suami. Yang penting kebutuhannya sudah dipenuhi.